Kalau ilmu yang Anda pelajari tujuannya untuk mengadili orang lain, ilmu yang Anda pelajari ini gak ada guna. Itu bukan ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu cuma dua. Yaitu ilmu yang Anda pelajari untuk mengadili diri sendiri. Nomor dua, ilmu yang dipelajari untuk lebih mengenal Allah Azza wa Jalla. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada satu standar hati yang cukup rumit oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan orang yang berhati bersih, hitung-hitungan untung rugi mereka tidak lagi menggunakan angka, tetapi menggunakan waktu. Karena rugi yang sesungguhnya adalah rugi waktu. Dengan waktu Anda bisa cari angka. Tetapi dengan angka, Anda nggak mungkin dapatkan waktu. Jadi kalau hitung-hitungan rugi dan untung Anda adalah angka-angka, kata Ibnu Qayyim, hati Anda masih jauh. Masih jauh dari kata bersih. Sebab orang-orang yang berhati bersih, hitung-hitungan untung rugi mereka adalah tentang waktu. Baik jemaah sekalian, maka Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya hampir semua manusia dalam kerugian. Ayat ini telah berpuluh-puluh tahun kita baca, bahkan kemungkinan salah satu ayat langganan kita dalam salat. Tetapi kita tidak faham sedalam pemahaman Imam Ibnu Qayyim. Maka beliau mengatakan orang-orang yang hatinya bersih, bersih dengan iman, bersih dengan amal saleh. Orang-orang seperti ini hitung-hitungan untung rugi mereka bukan lagi angka-angka melainkan waktu. Jadi kalau waktu yang terlewatkan tanpa menghasilkan kebaikan bagi Anda tidak sebuah kerugian, itu hati yang rusak. Tapi kalau sekejap waktu Anda tidak membuahkan kebaikan, menjadi kerugian bagi Anda, ini menandakan hati yang bersih. Nah, tentu salah satu kotoran hati yang berbahaya adalah al-ghaflah. Al-ghaflah itu kelalaian. Membuang waktu tanpa manfaat yang bersifat duniawi atau ukhrawi, ini adalah ghaflah. Ini kelalaian yang sangat berbahaya. Baiklah jemaah sekalian, kajian kita 2x2. 2 pertemuan untuk kajian tentang surga, dan 2 pertemuan lagi kajian tentang Madarijus Salikin insyaallah ta'ala. Hari ini kita memasuki bahasan baru
dalam kajian Madarijus Salikin dengan judul Al-I'tisam. Al-I'tisam berarti berpegang teguh. Sebetulnya Al-I'tisam memiliki arti yang lebih dalam daripada berpegang teguh. Asal arti dari Al-I'tisam adalah terjaga, terlindungi. Maka nabi-nabi dan rasul-rasul mereka dinamakan dengan ma'sum. Ma'sum itu satu akar kata dengan i'tisam. Nabi-nabi atau rasul-rasul mereka adalah orang yang ma'sum, artinya orang yang terjaga dari dosa. Jadi tidak ada nabi-nabi yang berdosa besar. Sehingga kesalahan dan dosa-dosanya para nabi adalah dosa kecil juga sebetulnya tidak. Tetapi kesalahan kecil iya. Ulama-ulama kita mengatakan kesalahan para nabi dan para rasul hanya satu hal atau dua hal. Pertama, kesalahan karena lupa, karena khilaf, karena tidak sengaja. Seperti kesalahan Nabi Musa ketika memukul seseorang yang ternyata kemudian mati. Itu kesalahan tapi tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Dan rata-rata kesalahan para nabi melakukan yang baik padahal ada yang lebih baik. Nah, nabi kita beberapa kali melakukan kesalahan seperti ini. Melakukan yang baik padahal ada yang lebih baik. Menurut Anda kesalahan atau tidak itu? Ada yang baik, ada yang lebih baik. Tiba-tiba Anda lakukan yang baik. Kesalahan tidak? Kesalahan karena di situ ada kerugian. Yang lebih baik itu nilainya 100, kalau yang baik itu nilainya 50. Ternyata Anda mengambil yang nilai kecil. Itu kesalahan rugi. Misalnya ketika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat buta, kedatangannya murni untuk bertanya agama. Di saat yang sama Nabi kita sedang sibuk dengan tokoh-tokoh Quraisy. Nah, Nabi kita dihadapkan dengan dua pilihan. Pertama, menjawab satu orang yang murni bertanya tentang agama, atau Nabi kita fokus bukan kepada satu orang tapi beberapa orang. Tapi fokus kepada beberapa orang ini hanya sebuah perkiraan akan masuk Islam. Ternyata Nabi kita meninggalkan satu yang pasti, beliau fokus kepada beberapa orang yang nggak pasti. Karena Abdullah bin Ummi Maktum pasti seorang musyrik. Dan beberapa tokoh ini kemungkinan akan muslim. Kemungkinan saja. Nah, Nabi kita memilih nomor 2. Beliau konsen dengan tokoh-tokoh yang beberapa orang tadi dan ternyata itu keliru. Di sini Nabi kita melakukan yang baik. Tapi beliau meninggalkan yang lebih baik. Hanya seperti inilah kekeliruan para nabi-nabi dan rasul-rasul. Intinya, salah satu keistimewaan para rasul, mereka maksum. Maksum, mereka terjaga, terpelihara dari kekeliruan. Kekeliruan dalam menyampaikan agama, mereka maksum 100%. Nah, adapun kekeliruan dalam hal-hal sehari-hari, kekeliruan mereka hanya model tadi. Mereka melakukan yang baik, padahal ada yang lebih baik. Jadi al-i'tisam asal artinya adalah terjaga dan terlindungi. Tapi kemudian al-i'tisam diartikan dengan berpegang teguh. Nah, ini terjadi perbedaan. I'tisam artinya berpegang teguh, padahal asal artinya adalah terjaga. Sebetulnya
dua pengertian ini tidak bertolak belakang. Ulama-ulama kita mengatakan al-i'tisam artinya adalah berpegang teguh dengan sesuatu yang membuat Anda terjaga. Sehingga dua pengertian itu memang digabungkan. Al-i'tisam artinya berpegang teguh dengan sesuatu yang membuat Anda terjaga, yang membuat Anda terlindungi. Itu dinamakan i'tisam. Karena kita sering berpegang teguh dengan sesuatu yang tidak membuat kita terjaga, tidak membuat kita terlindungi. Misalnya orang yang berpegang teguh dengan dunia. Berpegang teguh dengan dunia tidak membuat Anda terlindungi, malah membuat Anda akan semakin tergelincir. Jadi satu-satunya berpegang teguh yang menjadi perlindungan bagi Anda, bahwa Anda berpegang teguh dengan dua hal yang akan kita kaji dalam pertemuan ini. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, dari kata al-i'tisam alias berpegang teguh, kita menangkap sebuah rahasia bahwa setiap manusia ini lemah kalau tidak berpegang teguh. Jadi kehidupan kita ini kehidupan ujian. Karena kehidupan ini ujian berarti penuh dengan ketergelinciran. Banyak jalan-jalan licin yang membuat Anda terjerembab. Nah, kalau jalan-jalan licin begitu banyak membuat Anda tergelincir, betapa Anda sangat membutuhkan berpegang teguh. Karena jalan licin ini tetap saja licin. Yang membuat Anda tidak tergelincir di jalan yang licin, bahwa Anda punya pegangan yang kokoh. Sehingga tergelincir tidaknya Anda ini ditentukan seberapa kokoh Anda berpegang kepada pegangan tersebut. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wa khuliqal insanu dha'ifan. Dan manusia pada dasarnya diciptakan oleh Allah dengan kelemahan. Jadi Allah tidak menciptakan Anda dengan kekuatan, tapi Allah menciptakan Anda dengan kelemahan. Artinya Allah ciptakan Anda dengan sifat kelemahan. Dalam segala-galanya Anda lemah. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Sufyan bin Uyainah berkata, perhatikan betapa lemahnya manusia. Ketika seorang laki-laki berjalan, tiba-tiba berpapasan dengan lawan jenis, hanya dituntut menundukkan pandangan saja, ternyata si laki-laki tidak bisa. Ini di depan Anda ada lawan jenis, agama tidak menuntut Anda untuk berlari. Agama nggak meminta Anda supaya jongkok misalnya. Agama cuma mengatakan tundukkan pandangan, bukan kepala, pandangan saja yang ditundukkan. Artinya menundukkan pandangan ini satu gerakan yang sangat kecil. Tapi walau demikian, mayoritas orang tidak mampu. Satu gerakan yang sangat kecil, mayoritas orang nggak mampu. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, itulah bukti nyata betapa lemahnya manusia. Bahwa sekedar gerakan kecil, menundukkan pandangan saja, mayoritas manusia tidak mampu. Baik, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, dalam perjalanan ubudiyah. Jadi seluruh rangkaian ibadah-ibadah ini perjalanan. Maka Allah menyebutnya siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah ibadah. Iyyaka na'budu. Dalam perjalanan ubudiyah ini terdapat dua bentuk berpegang teguh. Jadi ada dua bentuk berpegang teguh. Yang pertama al-i'tisamu bihablillah, yaitu berpegang teguh dengan tali Allah. Yang kedua al-i'tisamu billah, yaitu berpegang teguh kepada Allah. Jadi berpegang teguh kepada Allah, satu lagi berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dua ayat berikut.
Pertama ayat 103 dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Perhatikan ayat ini, bagian awal perintah, bagian akhir larangan. Bagian awal perintah, bagian akhir larangan. Kalau perintah tidak dijalankan, larangan itu 100% terjadi. Apa perintah dalam ayat? Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Ini perintah. Apa larangan? Wala tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah. Konsekuensinya, kalau kita langgar perintah, kita akan jatuh pada larangan. Kalau kita tidak berpegang teguh kepada tali Allah, kita 100% akan berpecah belah. Sebetulnya tafarruqu, walaupun bahasa Indonesia mengartikan bercerai-berai, pengertian yang lebih tepat terhadap tafarruqu adalah janganlah kalian berfirqah-firqah. Jangan kalian berfirqah-firqah. Ya, firqah-firqah maksudnya jangan kalian bergolongan-golongan. Jangan kalian beraliran-aliran. Atau jangan kalian berhizbi-hizbian. Ya, jadi kalau perintah yaitu berpegang teguh sudah dilarang, dilanggar, otomatis kita akan jatuh kepada larangan. Allah melarang jangan berpecah belah. Yang membuat kita berpecah belah adalah terjadinya situasi berfirqah-firqah dalam agama. Ingat jemaah sekalian, golongan-golongan dalam hal duniawi memecah belah. Jauh lebih dahsyat lagi kalau kita bergolongan-golongan dalam beragama. Saya ulangi sekali lagi, bergolongan-golongan dalam hal duniawi membuat kita pecah belah. Dan jauh lebih berpecah belah lagi kalau dalam beragama ini kita bergolongan-golongan. Sampai-sampai sebagian pengamat ada yang mengatakan bahwa benturan sosial karena agama itu lebih buruk daripada, lebih berbuyuk, lebih berbahaya daripada benturan sosial hanya karena faktor suku ataupun ras misalnya. Baik, jadi ayat 103 ini perlu untuk jadi perhatian kita semua. Kalau kita tidak lagi berpegang teguh, kita akan berpecah belah. Pilihan cuma dua hal itu. Artinya, terdengar orang-orang yang menyerukan kebaikan, tapi dengan jalan yang tidak jelas. Mereka mengatakan, mari kita bersatu. Oh, itu seruan yang sangat bagus. Tapi dengan cara apa kita bersatu? Kita nggak mungkin bersatu hanya dengan nama. Ayat ini mengajari kita bahwa kita akan lepas dari pecah belah kalau kita sudah i'tisam bihablillah. Kalau kita semua sudah berpegang teguh pada tali Allah, ini yang menyatukan kita. Jadi tidak ada nama yang menyatukan kita cuma satu. Al-i'tisamu bihablillah. Kita semua berpegang teguh dengan tali Allah. Kalau tali yang dipegang adalah talinya Allah, pasti kita akan bersatu. Cuma kalau tali yang dipegang bukan tali Allah, tentu kita akan berpecah belah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, perhatikan ayat kedua, ini ayat paling akhir dalam surat Al-Hajj, yaitu ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu billah." Dan berpegang teguhlah kalian pada Allah. Ini kalau Anda periksa di terjemahan, di sana dikatakan berpegang teguhlah dengan ajaran Allah. Ajaran itu dalam kurung. Artinya menyebutkan ajaran di sini sebuah tambahan. Adapun terjemahan aslinya, wa'tasimu billah, berpegang teguhlah kalian dengan Allah.
Dan itu lebih tepat, bukan berpegang teguh dengan tali Allah. Berpegang teguhlah kalian dengan Allah. Kenapa? Apa alasannya? Huwa maulakum. Karena dialah maula kalian. Karena dialah pelindung dan penjaga kalian. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah sebaik-baik pelindung dan dialah sebaik-baik yang maha menolong. Jadi bagian akhir ayat, alasan untuk perintah di awal ayat. Perintah awal ayat, berpegang teguh kalian dengan Allah. Dan alasannya karena dia pelindung kalian. Kemudian Allah tegaskan lagi, agar perlindungan Allah menjadi satu keyakinan kita, Allah mengatakan, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan dia sebaik-baik penolong. Nah, berpegang teguh dengan Allah, rata-rata orang berpegang teguh dengan dirinya sendiri. Saya mampu, saya bisa, bagi saya nggak sulit. Bahasa kitanya muncul orang yang percaya diri. Percaya diri artinya Anda berpegang teguh dengan kemampuan Anda. Berpegang teguh dengan kecerdasan Anda. Mengandalkan diri, mengandalkan kecerdasan, mengandalkan kemampuan, menandakan Anda nggak berpegang teguh kepada Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, untuk berpegang teguh kepada Allah, ingat, ada satu rukun yang mesti Anda tegakkan seluruh-seluruhnya. Rukun tersebut adalah tafwid. Anda tidak dinamakan berpegang teguh kepada Allah kalau Anda tidak tafwid. Apa itu tafwid? Itu istilah baru, sebetulnya bukan istilah baru. Tafwid itu Allah sebutkan pada ayat 44 dalam surat Ghafir. Ayat 44 surat Ghafir ini salah satu doa terbaik bagi siapapun yang menghadapi makar dari orang lain. Kadang-kadang terjadi makar untuk mematikan bisnis Anda. Kadang-kadang terjadi makar untuk mematikan karir Anda. Kadang-kadang terjadi makar untuk membunuh karakter Anda. Dunia yang penuh dengan manusia berhati kotor, makar ini menjadi sangat penuh di dunia ini. Makar ini bahkan tidak datang dari orang yang jauh. Kadang-kadang makar itu dari tetangga, bahkan makar itu datang dari darah daging sendiri. Perhatikan bagaimana Yusuf alaihissalam yang masih sangat kecil berhadapan dengan makar saudara-saudara kandungnya sendiri. Makar ini ada dalam hati manusia. Jadi dia tidak berwujud, ada di dalam hati. Cuman ketika makar ini keluar, maka makar ini bisa sangat mematikan. Jadi entah fitnah apapun yang dirancang oleh orang-orang berhati kotor untuk Anda tenang saja. Ayat 44 surat Ghafir, doa terbaik Anda, jaminannya adalah ayat 45. Ayat 44 berbunyi adalah, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Dan aku serahkan seluruh urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah saja yang maha mengetahui tentang semua hamba-hambanya. Saya difitnah, ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusan ini kepada Allah. Kenapa? Innallaha basirum bil ibad. Karena Allah lah yang maha tahu segala hamba. Ya, jadi Anda nggak usah juga mendoakan keburukan untuk orang lain. Mohon maaf, tahu malu juga lah. Tahu malu dalam arti Anda ingin doakan keburukan kepada orang lain karena Anda orang buruk juga. Jadi orang buruk nggak usah doakan keburukan kepada orang buruk lain. Ya, walaupun Anda dibenarkan itu ya, dibenarkan, dibolehkan, tapi bukan yang terbaik. Jadi bagian akhir dari ayat 44 ini cukup menjadi doa Anda. Kalau Anda sangat sakit dengan perilaku orang lain,
Saya ulangi, tidak usah doakan keburukan. Tidak usah doakan keburukan, karena Anda nggak akan untung sama sekali. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau punya ucapan yang bagi saya sendiri sangat membekas. Kata Imam Ahmad rahimahullah, maafkan saja orang-orang jahat. Maafkan saja orang-orang jahat. Apa untungnya bagimu dia dihukum oleh Allah karena engkau? Dia dihukum oleh Allah karena engkau. Untungnya buat kamu apa? Seandainya bukan karena Anda, dia nggak dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah menghukumnya karena Anda, untungnya buat Anda apa? Ini ucapan Imam Ahmad ini berlakunya hanya bagi orang yang berjiwa bersih. Kalau jiwa masih ada di dalam dendam-dendam, ucapan Imam Ahmad ini tidak laku. Tapi walaupun tidak laku, kita harus berusaha mempelajari itu. Karena modal terbaik Anda bertemu dengan Allah adalah qalbun salim. Qalbun salim artinya hati yang bersih. Hati yang bersih antara Anda dengan Allah, termasuk hati bersih antara Anda dengan manusia. Nah, baik, kalau Anda membacakan bagian akhir dari ayat 44, jaminan untuk Anda adalah ayat 45. Ayat 45 berbunyi, fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna syadda. Allah berfirman, maka Allah menjaganya, melindunginya dari makar-makar buruk. Nomor 2, pelaku makar buruk itu kemudian dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Anda jangan main-main dengan doa. Nabi Nuh alaihi salam berpuluh-puluh tahun beliau dizalimi oleh orang lain, dituduh, dinista, kehormatannya dicederai, nama baiknya dimatikan. Akhirnya perhatikan bagaimana dunia ini ditenggelamkan oleh Allah hanya karena doa. Dengan tenaga Anda nggak bisa menenggelamkan dunia. Menenggelamkan satu kampung saja dengan tenaga Anda nggak akan bisa. Mungkin satu peleton tentara pun dilibatkan untuk menenggelamkan satu kampung, nggak bakal bisa. Tapi coba lihat betapa dahsyatnya doa. Dunia raya yang sedemikian luas tenggelam karena sebuah doa. Nuh alaihi salam berdoa, anni maghlubun fantasir. Beliau mengatakan, ya Allah, aku sudah kalah, berikan aku pertolongan. Orang-orang yang berhati bersih itu doanya penuh dengan kepasrahan. Ya Allah, aku sudah kalah, anni maghlubun, fada'a rabbahu, anni maghlubun fantasir. Aku sudah kalah, berikan aku pertolongan. Kalau yang doa Anda atau saya, ya Allah, aku sudah kalah, berikan pertolongan, hancurkan fulan, obrak-abrik fulan, bikin keluarganya bercerai-berai. Oh, kita paling ahli untuk merencanakan kejahatan untuk orang lain. Tapi orang-orang semisal Nabi Nuh alaihi salam, perhatikan kesantunannya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Nabi Nuh tahu Allah Maha Penyayang. Maka Nabi Nuh tidak memuntahkan kebenciannya di depan Allah Azza wa Jalla. Anda jangan salah, Nuh itu manusia alaihi salam. Manusia tidak. Manusia juga. Artinya Nabi Nuh juga ingin orang-orang jahat ini gimana biar kakinya lumpuh. Gimana biar matanya buta. Gimana biar kekayaannya hancur. Nabi Nuh alaihi salam sebagai manusia menginginkan itu terhadap orang-orang yang zalim. Tapi meminta itu kepada yang Maha Penyayang, Maha Melindungi, ini kok kayaknya nggak menghargai. Allah Maha Penyayang dan Anda minta agar Allah menghukum fulan. Allah Maha Melindungi dan Anda minta supaya keluarga fulan hancur lebur. Hargai sifat Allah Maha Penyayang. Hargai nama Allah Maha Melindungi. Tidak usah terlalu terus terang keinginan benci Anda terhadap orang lain. Maka Nabi Yunus di sini, Nabi Nuh alaihissalam, beliau hanya mengatakan,
Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Beliau mengatakan, ya Allah, aku sudah kalah. Ya Allah, aku sudah lemah. Aku sudah tidak mampu. Fantasir. Maka berikan aku pertolongan. Itu saja. Dan gak tanggung-tanggung doa ini seperti Anda lihat. Cuma beberapa kata. Anni maghlubun fantasir. Nggak doa kita 5 losin sekali berdoa. Ini doa cuma 3 kata. Anni maghlubun fantasir. Apa yang terjadi? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Dari langit hujan turun, bumi pun semua bumi mengeluarkan mata air. Akhirnya bumi ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bumi ditenggelamkan oleh Allah bukan dengan tenaga manusia, tapi dengan doa. Maksud saya jamaah sekalian yang saya hormati, doa Anda dahsyat. Itu kekuatan Anda yang gak pernah kalah. Kalau Anda ingin kuat dengan uang orang banyak yang lebih banyak. Kalau Anda ingin kuat dengan jabatan orang lebih tinggi. Kalau Anda ingin kekuatan yang gak pernah kalah, namanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Saya kembali kepada ayat 44 surat Ghafir. Wa ufawwidu amri ilallah. Wa ufawwidu amri ilallah artinya dan aku ufawwidu, aku serahkan amri, keadaanku, urusanku ilallah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan jamaah sekalian yang saya hormati, ini doa terbaik ketika Anda sedang berhadapan dengan makar orang lain. Anda sudah merasakan makar ini, Anda bahkan sudah melihat makar ini, Anda nggak usah merasa lemah, nggak usah terlalu kecewa. Segera menghadap kepada Allah, bacakan Allahumma ufawwidu amri ilaik, innallaha basirun bil ibad. Atau enggak usah pakai Allahumma, langsung saja. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Nah, wa ufawwidu itu kata kerja. Kata dasarnya adalah tafwid. Nah, tadi kita bicara tentang tafwid. Oke, kalau Anda bertanya tentang doa Nabi Nuh tadi, itu ada pada ayat 10 dalam surat Al-Qamar. Ayat 10 surat Al-Qamar. Barangkali Anda ingin menenggelamkan keluarga seseorang. Rabbi inni maghlubun fantasir. Tapi intinya yang indah adalah bahasa Nabi Nuh ini alaihissalam. Ya Allah, aku sudah lemah, aku sudah kalah. Fantasir, berikan pertolongan. Dan dia nggak mengatakan hancurkan mereka, hajar mereka, enggak. Berikan aku pertolongan. Soal bentuk pertolongannya terserah engkau lah ya Allah. Nabi Nuh tidak mendikte Allah, karena Allah jauh lebih tahu. Baik, ayat 44 surat Ghafir tadi berbunyi wa ufawwidu. Ufawwidu, kata kerja dan kata dasarnya adalah tafwid. Tafwid itu adalah penyerahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hubungannya dengan kajian kita, berpegang teguh dengan Allah. Berpegang teguh dengan Allah, rukun utamanya adalah tafwid. Apa itu tafwid? Tafwid itu menyerahkan segala urusan kepada Allah. Jadi jangan lagi sekian persen urusan ini masih sisa di tangan Anda. Ini urusan 100% lepaskan dari tangan Anda, serahkan kepada Allah. Itu namanya tafwid. Nah, kalau Anda bertanya lebih dalam lagi, bagaimana saya melakukan tafwid? Jamaah sekalian yang saya hormati, ikrar orang yang tafwid sehari-hari Anda ucapkan. Berbunyi, la haula wa la quwata illa billah. Ini dinamakan zikir tafwid. Kalau zikir tawakal bunyinya hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu zikir tawakal. Jadi kalau Anda ingin tawakalkan satu masalah kepada Allah, katakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tapi kalau Anda ingin tafwid,
menyerahkan urusan kepada Allah, katakan la haula wala quwata illa billah. Baiklah jamaah sekalian, jadi rukun terpenting untuk berpegang teguh kepada Allah adalah tafwid. Kalau Anda tidak tafwid, Anda nggak mungkin dinamakan berpegang kepada Allah. Saya ulangi, kalau Anda belum tafwid, Anda nggak mungkin dinamakan berpegang kepada Allah. Jadi satu langkah agar Anda dinamakan berpegang kepada Allah. Langkah tersebut bahwa Anda melakukan tafwid. Anda melepaskan segala kekuatan dalam urusan Anda kecuali kekuatan Allah Azza wa Jalla. Baik, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, berpegang teguh pada tali Allah ini yang pertama. Tujuannya adalah untuk mendapatkan petunjuk dan terhindar dari kesesatan. Ada beberapa pengertian tali Allah di kalangan ulama salaf. Pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan yang dimaksud dengan tali Allah adalah agama Allah, alias Islam. Berpegang teguh dengan tali Allah artinya berpegang teguh dengan Islam. Anda tahu kenapa harus berpegang teguh? Enggak cukup dengan berpegang saja. Kenapa? Karena fitnah luar biasa. Fitnah sangat luar biasa. Fitnah di luar diri Anda luar biasa. Dan fitnah dalam diri Anda pun sangat luar biasa. Jadi kalau Anda cuma berpegang saja, Anda tetap akan terjebak. Anda harus berpegang dan teguh. Berpegang dan teguh. Jadi berpegang teguh dengan agama, itu resikonya luar biasa. Resikonya luar biasa. Mungkin bukan resiko fisik. Resiko fisik itu resiko terkecil dalam berpegang teguh dengan agama. Tetapi di antara resiko yang sangat serius jamaah sekalian adalah soal makan dan minum. Banyak kawan-kawan tadinya bekerja di tempat yang ternyata nggak bagus. Bekerja di pekerjaan ribawi misalnya. Perhatikan, bertahan dengan pekerjaan, ini artinya terlaknat siang dan malam. Dilepaskan pekerjaan, ada kemungkinan lapar, kemungkinan dahaga, kemungkinan sekolah anak-anak akan terputus. Ini tantangan yang sangat luar biasa. Nah, di situasi tantangan seperti inilah, Anda nggak boleh berpegang, tapi harus berpegang teguh dengan Islam. Ini yang Anda pertaruhkan, perut Anda atau Islam Anda, itu saja. Nah, kalau Anda lebih memilih pekerjaan haram, Anda sedang mempertaruhkan Islam. Padahal Islam ini satu-satunya jalan Anda ke surga. Tidak ada jalan Anda ke surga selain Islam. Maka jangan sampai Islam ini dipertaruhkan. Ingat jamaah sekalian, orang yang seringkali mengorbankan Islam, dikhawatirkan saat mati nanti tidak bawa Islam. Karena Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian tidak boleh mati kecuali membawa Islam. Yang mati membawa Islam hanya mereka yang hidup berpegang teguh dengan Islam. Kalau sepanjang hidupnya tidak berpegang teguh dengan Islam, justru sering mengorbankan Islam, sering menjadikan Islam tumbal untuk keinginan-keinginan mereka, orang seperti ini dikhawatirkan, bukan dipastikan, dikhawatirkan matinya nanti tidak bawa Islam. Cuman saya ingin katakan kepada Anda, satu-satunya jalan surga bagi Anda Islam, jangan korbankan. Jangan korbankan. Ketika Allah memerintahkan Anda meninggalkan yang terlarang, Allah tidak memerintah Anda lalu kemudian Allah akan berpangku tangan. Mustahil. Allah katakan, tinggalkan riba, itu berarti Allah tanggung jawab untuk memberikan ganti. Hanya saja ganti ini tidak selalu kasat mata di depan Anda. Kenapa? Karena ini ujian. Seandainya Allah mengatakan tinggalkan pekerjaan riba, ada pekerjaan lain gajinya 500 juta sebulan. Tidak lagi ada ujian. Kalau nggak ada ujian, Islam ini penuh dengan orang-orang munafik. Ujian itu sangat perlu untuk menyeleksi mana orang yang benar-benar jujur dan mana orang yang setengah hati. Baik jamaah sekalian, kita lanjut.
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, tali Allah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Yang dimaksud dengan tali Allah adalah al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Yaitu persatuan di atas kebenaran. Beliau mengatakan, al-jamaah ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Jamaah itu adalah kebenaran walaupun Anda sendirian. Allahu Akbar. Di zaman Nabi, jamaah itu para sahabat. Jumlah mereka lebih 20.000 saat Nabi wafat. Tapi ada saat jamaah itu hanya satu orang saja. Jadi Anda jangan berpikir jamaah itu berarti banyak. Tidak. Ada saat jamaah dinamakan jamaah padahal hanya satu orang. Maka ucapan Ibnu Mas'ud ini sebetulnya menyedihkan juga. Menyentuh sekali. Beliau mengatakan al-jamaah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, maksudnya al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Beliau mengatakan al-jamaah itu adalah kebenaran walaupun Anda sendirian. Ini di satu instansi, gedung ini 40 lantai, jumlah orangnya misalnya sekitar 20.000 orang. Tapi yang berada dalam kebenaran Anda seorang diri. Kalau Anda dalam kebenaran, Anda dinamakan jamaah walaupun Anda seorang diri. Subhanallah. Mereka yang jumlahnya 20.000, di luar kebenaran mereka tidak dinamakan dengan al-jamaah. 20.000 dalam kebatilan tidak dinamakan jamaah. Tetapi satu orang dalam kebenaran dinamakan dengan al-jamaah. Karena sekarang ini cukup terdengar orang-orang di media sosial mengatakan ahli sunnah wal jamaah yang terbanyak di muka bumi. Oh, tidak begitu. Ya, kebenaran itu tidak diukur dengan banyak. Kebenaran itu diukur dengan kebenaran itu sendiri. Kebenaran tidak diukur dengan banyak orang, tapi kebenaran diukur dengan kebenaran itu sendiri. Maka ucapan Ibnu Mas'ud ini sekali lagi perlu untuk jadi perhatian kita. Beliau mengatakan, tali Allah itu adalah jamaah. Jamaah itu adalah kebenaran walaupun Anda seorang diri. Mungkin di satu RT Anda hanya seorang diri dalam satu kebenaran. Maka Anda jamaah walaupun Anda sendirian. Mereka semua tidak dinamakan jamaah walaupun mereka ramai. Jadi standar jamaah itu bukan satu, bukan banyak. Standarnya adalah kebenaran. Siapa yang berada dalam kebenaran maka dia jamaah. Walaupun seorang diri, tapi walaupun mereka ramai jumlahnya jutaan orang, kalau mereka tidak berada dalam kebenaran, mereka nggak dinamakan jamaah. Apa nama mereka? Nama mereka adalah firqah. Ambil contoh misalnya, Anda pergi ke Iran, ya jelas mereka banyak sekali. Mereka jutaan. Tapi mereka semua berideologi Syiah. Pertanyaan, jumlah mereka yang banyak dengan ideologi Syiah, dinamakankah mereka dengan jamaah? Tidak, mereka dinamakan dengan firqah. Mereka dinamakan dengan firqah. Karena jamaah itu hanya nama istimewa untuk mereka yang berada dalam kebenaran walaupun seorang diri. Walaupun seorang diri. Jadi Anda hibur-hibur jugalah diri Anda jamaah sekalian. Karena kebenaran ini sekarang sepi. Makanya sebagian ulama kita mengatakan berada di dalam kebenaran ini berat. Berada dalam kebenaran ini berat. Kenapa? Karena contohnya udah nggak ada. Contohnya udah wafat semua. Para sahabat, mereka berada dalam kebenaran. Contohnya ada di depan mereka. Tabi'in, mereka di dalam kebenaran. Contohnya di depan mereka. Tapi saat ini, Anda berada di dalam kebenaran dan contohnya semuanya sudah nggak ada. Contohnya udah nggak ada. Masalahnya pemuka-pemuka agama pun tidak terlalu kokoh untuk dijadikan contoh. Di mana contoh Anda? Contoh Anda udah wafat. Contoh Anda adalah Rasulullah SAW. Contoh Anda adalah para sahabat. Contoh Anda adalah para tabi'in. Contoh adalah tabi'in. Di mana mereka semua? Udah pergi.
Begitu sudah berlalu 3 generasi pertama, ini 3 generasi sudah berlalu. Sebetulnya yang menjadi contoh itu sudah tidak ada lagi secara definitif. Baik jamaah sekalian, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Siapa yang mencari contoh, maka cari contohlah dari kalangan mereka yang telah dahulu. Fa innal ahya'a la yu'manu alaihimul fitnah. Karena orang hidup di depan kita belum aman dari fitnah. Belum aman dari fitnah. Baik jemaah sekalian. Jadi kata Ibnu Mas'ud, al-ahad, tali Allah adalah al-jamaah. Sebagian ulama mengatakan tali Allah itu adalah menuntut ilmu yang bermanfaat. Ini 3 tafsir walaupun berbeda tapi bukan beda kontradiktif. Ini beda tapi beda variatif. Sehingga ketiga tafsir ini saling mendukung. Islam itu jamaah, Islam itu menuntut ilmu yang bermanfaat. Baik, tujuan utama tali Allah untuk memberikan arah, untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan jalan yang benar. Jadi insya Allah di belakang nanti akan ada gambaran dari Ibnu Qayyim. Ibarat perjalanan, Anda nggak tahu mau ke kanan, mau ke kiri, mau lurus, mau mundur, Anda nggak tahu, Anda butuh arah. Arah inilah yang dimaksud dengan tali Allah. Baik, kita lanjut nomor 2. Berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, berpegang teguh kepada tali Allah adalah Islam. Berpegang teguh kepada tali Allah adalah kebenaran. Caranya menuntut ilmu yang bermanfaat. Saya ingin jelaskan jamaah sekalian, catatan bagus sekali dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ketika beliau berbicara tentang sebab-sebab takabur. Beliau mengatakan sebab takabur nomor 1 adalah ilmu. Sebab takabur nomor 1 adalah ilmu. Penyebabnya apa? Penyebabnya 2. Penyebab pertama, ini yang ingin saya garis bawahi. Salah faham kita tentang ilmu. Sehingga ilmu yang kita pelajari sesungguhnya bukan ilmu. Kalau ilmu yang Anda pelajari benar-benar ilmu, Anda benar-benar menjadi orang yang sangat luar biasa. Tapi kalau ilmu yang Anda pelajari itu bukan ilmu, maka itu yang bikin takabur. Pertanyaan, apa ilmu yang sesungguhnya ilmu? Ilmu yang sesungguhnya ilmu ada 2. Ilmu yang membuat Anda makin mengenal diri. Nomor 2, ilmu yang membuat Anda makin mengenal Allah. Ini tujuan pertama, itu yang dinamakan ilmu. Apa yang Anda pelajari untuk mengadili diri sendiri. Nomor 2, apa yang Anda pelajari untuk Anda semakin mengenal Allah Azza wa Jalla. Kalau ilmu Anda terdiri dari 2 unsur ini, saya belajar untuk mengenal diri. Artinya saya belajar karena saya ingin menghakimi diri saya. Saya belajar karena saya ingin mengaudit diri saya. Oh, itu ilmu yang bermanfaat. Nomor 2, saya belajar karena saya ingin mengenal Allah. Saya ingin mencintai Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Belakangan ini jamaah sekalian, muncullah orang-orang yang nggak belajar adab belajar, sungguh-sungguh belajar. Mereka sungguh-sungguh belajar tapi tidak mengerti adab belajar. Apa yang terjadi? Maka mereka sungguh-sungguh belajar, lalu ilmu ini ternyata digunakan untuk mengadili orang lain. Siapapun yang berbicara diadili. Siapapun yang berkomentar dihakimi. Siapapun yang nampak, oh itu kemudian dicederai. Jemaah sekalian, kalau ilmu yang Anda pelajari tujuannya untuk mengadili orang lain, ilmu yang Anda pelajari ini gak ada guna. Itu bukan ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu cuma 2. Yaitu ilmu yang Anda pelajari untuk mengadili diri sendiri. Nomor 2, ilmu yang dipelajari untuk lebih mengenal Allah Azza wa Jalla. 2 ilmu ini menghasilkan Anda rasa takut. Baik, jadi tali Allah adalah Islam, tali Allah adalah kebenaran. Islam dan kebenaran ini harus dicari melalui proses ilmu yang bermanfaat.
Ilmu itu tidak bermanfaat. Ilmu itu enggak berguna kalau tidak manfaat. Makanya Nabi kita ajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, lindungi aku dari ilmu yang enggak bermanfaat. Kalau Anda pikir apa ilmu yang enggak bermanfaat? Saya belajar fikih tidak manfaat. Saya belajar tauhid tidak manfaat. Jawabannya, ilmu yang membuat Anda sibuk dengan orang lain, ilmu yang membuat Anda sibuk mengadili orang lain, oh itu ilmu nggak bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk orang lain. Dan saya mau nanya, apa manfaatnya untuk Anda? Misalnya Anda belajar, apa yang Anda pelajari? Yang Anda pelajari fikih, yang Anda pelajari tauhid, yang Anda pelajari akidah. Setelah belajar sampai di rumah, kemudian Anda habis-habisan mentahzir orang lain. Anda habis-habisan menghakimi orang lain. Fulan. Kapan Anda mengadili diri sendiri? Kapan Anda mengadili diri sendiri, jamaah sekalian? Jadi ini mohon jadi perhatian kita, jamaah sekalian. Satu ilmu yang enggak membuat Anda mengenal diri lalu mengadili diri, ilmu ini sebetulnya sampah. Ilmu ini kecelakaan Anda di depan Allah Azza wa Jalla. Anda tahu orang yang pertama kali masuk neraka siapa? Siapa yang pertama kali masuk neraka? Orang berilmu yang enggak bermanfaat dengan ilmunya. Anda nanti akan lebih dahulu masuk neraka dibandingkan mereka penyembah berhala. Ya, sebab itu kalau ilmu tidak manfaat, maka ilmu ini justru akan menjadi hujjatun alaik. Akan menjadi penyebab Anda celaka nanti di depan Allah Azza wa Jalla. Nomor 2, berpegang teguh dengan kepada Allah. Tujuannya adalah mendapatkan kekuatan, perlindungan, dan pertolongan. Bagaimana berpegang teguh kepada Allah? Pertama, bertawakal kepada Allah. Dengan Anda tawakal kepada Allah, Anda sudah berpegang teguh dengan Allah Azza wa Jalla. Mungkin Anda masih ingat saya pernah sampaikan di kajian ini, mayoritas orang tawakal kepada Allah dalam keburukan agar menjadi kebaikan. Padahal masih ada satu tawakal lagi yang sangat penting. Bertawakal kepada Allah dalam kebaikan agar tidak menjadi keburukan. Paham maksudnya? Nih, seseorang sakit, keburukan bukan? Begitu sudah terjadi keburukan, biasanya baru tawakal agar keburukan ini berubah menjadi sehat. Ini namanya tawakal dalam keburukan agar menjadi kebaikan. Rata-rata orang menempatkan tawakal di sini. Itu nggak salah sama sekali. Tapi ada tempat yang nggak kalah pentingnya untuk tawakal. Apa itu? Bertawakal dalam kebaikan agar tidak menjadi keburukan. Tawakallah kepada Allah dalam sehat Anda agar sehat ini tidak jadi sakit. Tawakal kepada Allah dalam kecukupan Anda agar kecukupan itu tidak jadi kekurangan. Tawakal kepada Allah dalam bahagia agar bahagia itu tidak jadi kegelisahan. Jangan-jangan jamaah sekalian, banyak keadaan-keadaan buruk kita saat ini karena keadaan baik kemarin gagal jadi tawakal. Kemarin lagi banyak uang, tawakalnya lemah. Akhirnya hari ini menjadi nggak banyak uang. Kemarin lagi sehat nggak tawakal. Akhirnya hari ini sakit. Jadi ini dua tawakal. Tawakal dalam keadaan buruk agar dia menjadi baik. Nomor 2, tawakal dalam keadaan baik agar dia tidak menjadi buruk. Baik, jadi berpegang teguh kepada Allah pertama adalah dengan tawakal. Nomor 2, berpegang teguh dengan Allah. Nomor 2 adalah dengan cara berdoa. Semua doa-doa Anda menandakan Anda berpegang kepada Allah Azza wa Jalla. Semua doa-doa Anda menandakan Anda berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau Anda ketemu dengan seorang, tolonglah. Itu artinya Anda berpegang kepada seseorang. Adapun Anda berpegang kepada Allah, berarti Anda berdoa, tiada berhenti, terus menerus, siang, malam, pagi, dan sore. Nomor 3, jemaah sekalian, bagian dari berpegang kepada Allah adalah bersandar kepadanya dalam menghadapi berbagai bahaya. Ingat,
Jamaah sekalian yang saya hormati, setiap kali Anda melihat bahaya atau mendengarkan bahaya, ucapan terbaik Anda agar bahaya itu tidak terjadi adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Perhatikan ayat 173 surat Ali Imran, sambung dengan ayat 174. Ayat 173 ini tentang orang-orang para sahabat yang mendapatkan hoax. Sahabat dikatakan, kalian hati-hati, Mekah sedang menyiapkan pasukan besar, kalian akan diobrak-abrik. Oh, ini mereka dibikin takut. Tapi para sahabat dibikin takut, imannya jadi naik. Kalau kita dibikin takut, imannya malah amburadul. Oh, enggak begitu jemaah sekalian. Kalau sahabat dibikin takut, imannya malah naik. Bagaimana mereka menaikkan iman mereka dalam situasi takut? Mereka menaikkan iman dalam situasi takut dengan zikir. Zikir mereka adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapkan jangan sekali, jangan 100 kali. Ingat, perlu kesungguhan. Kalau Anda cuma mengucapkan 1 kali, nggak ada kesungguhan di situ. Kalau Anda cuma ucapkan 10 kali, itu tidak dinamakan kesungguhan. Kesungguhan itu adalah firman Allah, "Udzkurullaha dzikran." Berzikir sebanyak-banyaknya. Ketika sudah sampai sebanyak-banyaknya, baru namanya sungguh-sungguh. Maka ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Semua keburukan yang Anda dengar, atau semua keburukan yang Anda lihat, segera ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasilnya ayat 174. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah. Hasilnya ada 4. Hasilnya ada 4. Pertama, Allah berikan Anda nikmat. Kemudian Allah berikan Anda karunia. Nomor 3, keburukan itu nggak akan terjadi kepada Anda. Nomor 4, Anda mendapatkan ridho Allah. Itu 4 keuntungan hasbunallah. Keuntungan pertama apa? Fanqalabu bi ni'matin minallah, Anda mendapatkan nikmat dari Allah. Wa fadlin, Anda akan mendapatkan karunia dari Allah. Apa bedanya nikmat dengan fadlun? Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan, nikmat itu semua yang sifatnya harta benda dinamakan nikmat. Fadlun karunia itu adalah semua yang sifatnya Anda sehat, Anda selamat, nggak ada bahaya, itu namanya fadlun. Ya, jadi keuntungan pertama Anda mendapatkan nikmat berupa harta benda, berupa uang. Keuntungan yang kedua hasbunallah apa? Wa fadlin, Anda dapat karunia. Karunia itu berupa tubuh yang sehat, tubuh yang jauh dari bahaya, tubuh yang jauh dari intimidasi. Ini nomor 2. Nomor 3 apa? Lam yamsashum su. Keburukan yang Anda dengar, Anda lihat, enggak akan terjadi sama sekali. Tidak ada yang menahan keburukan itu kecuali Allah. Nomor 4 ini paling luar biasa lagi. Apa itu? Anda mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 4 keuntungan mahal saat Anda mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cuma ayat ini menandakan wa hasbunallah, ketika Anda melihat keburukan, mendengar keburukan, segera bacakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, kita lanjut jemaah sekalian. Berikut ini adalah perumpamaan. Ibnu Qayyim mengatakan, seorang hamba yang berjalan menuju Allah seperti seorang musafir. Seorang musafir membutuhkan 2 hal. Pertama, seorang musafir membutuhkan tali Allah untuk mendapatkan arah perjalanan. Kalau Anda nggak kaji Islam, Anda nggak pelajari kebenaran, Anda nggak tahu arah. Kalau Anda nggak menuntut ilmu, Anda nggak tahu arah. Maka Islam yang digali dengan ilmu yang bermanfaat, ini akan memberikan Anda arah. Hal kedua yang dibutuhkan seorang musafir adalah kekuatan.
dan perlindungan. Ya, kekuatan dan perlindungan. Nah, kekuatan dan perlindungan ketika Anda berpegang teguh dengan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, perjalanan ini sangat panjang, Anda nggak boleh salah arah. Maka agar tidak salah arah, Anda membutuhkan hablillah, yaitu ilmu yang bermanfaat, yaitu agama, yaitu kebenaran. Tapi perjalanan ini sangat jauh, Anda butuh kekuatan. Dan Anda juga butuh perlindungan. Apa kekuatan dan apa perlindungan Anda? Berpegang teguhlah dengan Allah. Berpegang teguhlah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh kepada Allah jaminan. Jaminan dua hal. Berpegang teguh kepada Allah, jaminan Anda kuat dalam perjalanan. Berpegang teguh dengan Allah, jaminan Anda dapatkan perlindungan dalam perjalanan. Nah, jamaah sekalian, manusia-manusia yang tergelincir dalam perjalanan ini penyebabnya cuma dua. Penyebab pertama, mereka tidak memiliki tali Allah karena tidak belajar. Akhirnya salah arah. Dikira ini jalan menuju Allah, ternyata ini jalan menuju yang salah. Mereka tersesat. Kenapa tersesat? Tersesat itu pasalnya karena tidak berpegang pada tali Allah. Nomor dua, ada juga orang yang tergelincir atau jatuh atau gugur dalam perjalanan ini. Jalannya udah benar. Dia nggak belok kanan, nggak belok kiri. Jalannya udah lempang. Artinya dia udah menuntut ilmu. Tapi gugur, nggak sampai. Kenapa nggak sampai? Karena nggak ada kekuatan. Atau karena nggak ada perlindungan. Nah, jadi oleh sebab itu, ini dua modal Anda dalam perjalanan menuju Allah. Anda butuh ilmu agar perjalanan ini nggak kehilangan arah. Nomor dua, Anda butuh kekuatan dan perlindungan. Dan kekuatan perlindungan Anda dalam perjalanan ini adalah bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah sekalian, sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat. Ini bahasan i'tisam ini alhamdulillah singkat. Ya, barangkali ada pertanyaan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Dewi, antum betul. Ucapan Ibnu Mas'ud tadi ya, bahwa hakikat dari jamaah adalah kebenaran walaupun Anda seorang diri. Di zaman Nabi menjadi jamaah itu enteng karena mereka ramai. Tapi sekarang menjadi jamaah itu perlu perjuangan karena Anda memang seorang diri. Dulu, coba dengar, Islam ini aneh bagi orang kafir. Sekarang Islam ini aneh justru bagi orang Islam sendiri. Ya kan gitu kan? Kata Nabi kita dulu Islam ini aneh dan nanti akan kembali dianggap aneh. Tapi dua aneh yang berbeda. Dulu Islam ini aneh di mata orang kafir. Tapi hari ini Islam ini aneh justru bagi orang Islam sendiri. Kasih tahu saja musik tidak boleh dalam Islam. Oh itu aneh. Aneh itu kalau sampai Anda mengatakan begitu. Jangan selevel awam seperti saya. Selevel pemuka-pemuka agama pun masih aneh. Karena soal musik ini bercampur. Ya enaknya kena, goyangannya kena. Lalu tidak boleh. Enak kok nggak boleh gitu kan. Baik. Dan bukan cuma di kelas Indonesia, kelas seluruh dunia itu. Jadi kebenaran itu, jamaah itu adalah kebenaran walaupun Anda seorang diri. Lalu yang dimaksud dengan salat jamaah, itu beda lagi. Nah, kalau salat jamaah tentu nggak mungkin seorang diri. Maka tidak dinamakan jamaah, namanya salat jamaah.
Tapi kalau satu kata doang, al-jamaah satu kata beralif lam, al-jamaah itu adalah kebenaran. Kebenaran. Jadi dia tidak lagi ditafsirkan dengan angka. Tapi kalau Anda katakan salat jamaah, ada salatnya bukan satu kata, salat jamaah itu berarti harus 2 orang minimal. Maka kalau jamaah digandengkan dengan salat, itu tafsirnya adalah angka, 2 orang. Atau lebih. Misalnya kita safar jamaah. Oh itu kalau jamaahnya digandengkan dengan safar berarti jamaah itu tafsirnya angka. Cuma kalau jamaah cuma satu kata, al-jamaah, satu kata saja, artinya adalah kebenaran. Alhamdulillah pertanyaan Pak Dwi lebih menegaskan masalah ini. Ada satu buku sangat bagus sekali. Ditulis oleh Abdul Hamid Al-Hindawi, orang India. Ini buku sangat bagus sekali. Alhamdulillah saya punya bukunya sekitar 500 halaman. Segini. Ini khusus untuk mempreteli al-jamaah itu apa sih? Al-jamaah itu satu kata saja. Al-jamaah satu kata saja. Beliau menulis sampai 500 buku. Itu buku ditulis dalam rangka tesis doktoral. Bukan orang Indonesia. Beliau adalah orang India. Alhamdulillah bukunya saya ada di rumah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, itu Pak Dwi. Kalau jamaah satu kata tambah alif lam al-jamaah artinya adalah kebenaran. Sehingga definisinya adalah kebenaran, bukan angka. Tapi kalau salat jamaah digandengkan dengan salat, definisi jamaahnya adalah angka. Makan berjamaah itu definisinya angka juga. Apalagi jogging berjamaah itu definisinya angka juga. Tapi kalau cuma satu kata, definisinya adalah kebenaran. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lain? Iya Pak, silakan. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah di sini artinya ajaran. Ahlus sunnah artinya orang yang berpegang pada ajarannya Nabi. Wal jamaah artinya adalah al jamaah. Jadi siapa yang berpegang dengan ajaran Nabi itu namanya sunnah. Jadi kalau ada yang namanya bid'ah hasanah, itu bukan ajaran Nabi. Nah sekarang ada syubhat ya, tapi syubhat nggak terlalu canggih juga. Kita melakukan ini bidah hasanah jadi boleh. Oh betul bidah hasanah, tapi bukan ajaran Nabi. Karena kalau ajaran Nabi itu namanya sunnah. Nah misalnya perayaan peringatan. Oke kita setujui saja bahwa itu bidah hasanah. Tapi apakah itu sunnah? Pasti bukan. Mereka juga nggak mungkin mengatakan itu sunnah. Nah, tugas kita adalah menjalankan sunnah, bukan menjalankan bid'ah, bukan menjalankan bid'ah hasanah. Jadi ahlus sunnah artinya orang yang berpegang dengan ajarannya Nabi. Ajarannya Nabi itu namanya sunnah. Wal jamaah artinya mereka pun memegang teguh prinsip al-jamaah. Artinya tidak berpecah belah. Supaya nggak berpecah belah, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Baik? Sudah? Masih ada? Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.